Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salawatu wa salaman ala nabiyina al-karim Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada waktu ini. Kedua kalinya salat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa keluar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang, sehingga Islam masih dapat kita rasakan walaupun tinggal namanya saja. Baiklah, di sini izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul fase atau tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Untuk menyingkatkan waktu, marilah kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Kepada presentator pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Halimah Sarah. Saya akan menjelaskan materi dari pengertian fase atau tugas perkembangan dari peserta didik. Jadi, perkembangan suatu individu itu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan atau pengalaman. Nah, sikap perubahan dalam perkembangan ini itu dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan peran, dan pengalaman pribadi. Dan salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis itu sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat sekitar atau sosial lingkungan mereka. Nah, perubahan dalam perkembangan suatu individu itu merupakan hasil dari proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Dan ketiga proses ini tentunya saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Yang pertama, ada proses sosial. Proses ini meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang semakin bertambah usia akan mengarah pada kematangan. Yang kedua, untuk proses kognitif itu meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasa individu. Yang ketiga, proses sosio-emosi itu meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian yang menyertainya. Terima kasih kepada presentator pertama yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan presentator kedua. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang tugas perkembangan peserta didik. Kepada presentator kedua, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dwita Haidesa Fitri sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tugas perkembangan peserta didik. Baik, pengertian tugas perkembangan peserta didik yaitu merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam menentang kehidupan individu. Yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Tugas atau perkembangan development text menurut Havigus adalah tugas-tugas yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh setiap individu pada periode tertentu. Selanjutnya ada kajian menurut psikologi. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu yang pertama dalam pengurutan, mampu mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, dan ciri-cirinya. Yang kedua itu klasifikasi. Klasifikasi ini mampu memberi nama untuk mengidentifikasi benda. Yang ketiga itu decentering, mempertimbangkan beberapa aspek untuk memecahkan
menyelesaikan masalah. Yang ketiga tuh reversibility, memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Yaitu yang kelima, konservasi, memahami bahwa kuantitas, panjang atau jumlah berhubungan dengan pengaturan atau tampilan objek atau benda-benda tersebut. Yang terakhir yaitu penghilangan sifat egosentrisme, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya, perkembangan moral. Pada usia 6-9 tahun menempati posisi apa untungnya buat saya. Jadi anak itu berpikir dalam usia ini apa sih untungnya hal ini untuk saya gitu. Jadi dari dalam periode usia ini menunjukkan perhatian bahwa perhatian mereka terhadap orang lain itu hanya sampai kebutuhan itu juga apakah berpengaruh untuk dirinya sendiri. Usia 9-12 tahun. Pada usia ini, seseorang mampu memiliki peranan sosial, dalam artian mereka mencoba menjadi seseorang yang baik dan untuk memenuhi harapan tersebut dan menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya, perkembangan mental, emosional, dan sosial dari anak usia sekolah dasar. Yang pertama, melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga dalam prestasi yang mereka miliki. Yang kedua, anak-anak itu didorong dan dipuji oleh orang tua dan guru serta teman-temannya untuk mengembangkan perasaan, kompetisi, dan kepercayaan mereka untuk mencapai kemampuan mereka agar tercapainya prestasi yang diinginkan. Yang selanjutnya itu mereka layak menerima dorongan dan penguatan melalui dukungan orang tua dan teman-teman di sekitarnya untuk memenuhi masa depan yang cerah. Terakhir, perkembangan psikomotor anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu mampu melompat dan menari. Dalam artian mereka mampu memahami bidang mereka di bagian apa gitu. Terus yang kedua itu menggambarkan orang yang terdiri dari kepala mereka, lengan, dan badan mereka gitu. Yang selanjutnya dapat menghitung jari-jarinya. Yang keempat, mendengar dan mengulang hal-hal yang penting yang mampu bercerita. Jadi dalam usia ini sepertinya kita diarahkan sebagai orang tua dan guru untuk selalu menyampaikan hal-hal positif karena anak mampu menangkap hal-hal tersebut dan bahkan mengingatnya. Lalu mempunyai minat terhadap kata-kata baru berserta lainnya. Jadi dalam usia ini sepertinya anak-anak itu menyukai hal-hal yang baru. Lalu memprotes bila dilarang apa yang menjadi keinginannya. Jadi dalam hal ini tuh anak-anak sudah mampu dalam memprotes bahkan bertindak apa yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Yang selanjutnya mampu membedakan besar dan kecil. Yang selanjutnya perkembangan dalam mengingat sesuatu itu semakin meningkat. Yang selanjutnya mengetahui kanan dan kiri. Dan yang terakhir itu mampu menguraikan objek-objek dengan gambar. Dengan mengetahui tugas perkembangan anak yang telah saya jelaskan tadi, maka peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Peran orang tua, peran masyarakat, bahkan peran guru di sekolah. Di mana dalam mengasuh anak didik untuk tumbuh dengan maksimal itu dengan sempurna dan seimbang butuh pengasuhan yang kuat gitu, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Sebab karena anak memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi berikanlah rasa nyaman untuk anak didik peserta kita hingga mendukung pertumbuhannya secara maksimal. Maka dari itu anak usia di atas 6 tahun otak kirinya mulai berkembang, mulai dari berpikir logis serta lingkungannya memberikan pengaruh kira-kira 30%, dan orang tua, guru di sekolah itu memberikan 70%. Oleh sebab itu dalam usia ini orang tua dan guru dituntut untuk menjadi motivasi sebagai pengarah untuk anak peserta didik. Ini saya sendiri akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tugas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Di antaranya faktor internal yang mempengaruhi pemenuhan tugas untuk anak usia sekolah dasar, di antaranya itu bakat, keturunan, dan proses pematangan fungsi kognitif. Nah, dari bakat ini ketika seorang siswa
memiliki bakat terpendam dalam dirinya, maka dari situ dia bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh pendidiknya agar bagaimana nantinya dia bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh peserta didik, oleh pendidiknya sendiri. Selanjutnya, keturunan. Nah, dari keturunan ini ternyata dari sebuah penelitian dijelaskan bahwa keturunan atau dalam bahasa lain bisa disebut sebagai keluarga itu memegang peranan penting 40% dalam mengembangkan karakter seorang anak. Yang ketiga itu proses pematangan fungsi kognitif, dan masih banyak lagi faktor internal yang mempengaruhi peserta didik dari sekolah dasar dalam memenuhi pencapaian tugas yang diberikan oleh pendidik. Faktor yang kedua itu faktor eksternal. Di sini ada 5, sisanya itu mungkin ada di makalah nanti dijelaskan. Faktor eksternal yang pertama itu ada aspek keluarga, aspek sekolah, aspek masyarakat, dan aspek lingkungan, serta tempat bermain dan lain sebagainya. Nah, aspek keluarga. Di sini keluarga itu terkenal dengan madrasah pertama bagi peserta didik yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Di sini keluarga memegang peranan penting. Kalau bisa dikasih dalam bentuk persentase, maka keluarga itu memegang 40% atau bisa dikatakan 60% dalam membentuk karakter pribadi seorang anak. Selanjutnya sekolah, ini tahap selanjutnya setelah menempuh pendidikan di keluarga, bisa kita menambah wawasan lagi di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kemudian selanjutnya itu ada aspek masyarakat, aspek lingkungan, tempat bermain dan lain sebagainya. Nah, di aspek masyarakat, aspek lingkungan, tempat bermain ini bisa dikatakan satu, karena ini menyangkut sosial seorang anak. Ketika dia bermain di lingkungan baik itu lingkungan masyarakat, tempat bermain dia, maka di situ dia dapat membentuk karakternya sendiri dalam memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh pendidiknya. Untuk materi selanjutnya yaitu presentator keempat, yang dalam hal ini akan menjelaskan materi tentang peran guru dalam memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Kepada presentator yang keempat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maulani Nur Asri Ananda sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan mengenai peran guru dalam memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sekolah adalah salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Di dalam sekolah, ada guru yang memegang peranan sebagai orang tua kedua bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih memahami mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Inilah beberapa peran guru dalam memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 1. Menciptakan ruang kelas yang tepat. 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid-muridnya. 3. Berinteraksi dengan murid-muridnya dengan mengemukakan topik-topik yang disukai murid-muridnya. 4. Memberikan dorongan atau motivasi kepada muridnya untuk giat belajar. Yang kelima, guru berusaha untuk tidak membeda-bedakan murid-murid di dalam kelas. Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, masa perkembangannya yang cepat. Maksudnya, manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan proses perkembangannya yang cepat. Misalnya, pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun berikutnya, sehingga terjadi perubahan yang menyangkut interaksi sosial, penggunaan bahasa, daya ingat, serta fungsi lainnya. Yang kedua yaitu pengaruh yang lama. Alasan lain mengapa kita harus memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ialah bahwa peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang terjadi pada tahun awal menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap tahun berikutnya, atau menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap individu di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga yaitu proses yang kompleks. Seorang peneliti berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana akan sangat berguna. Manusia mampu berkomunikasi dari hal yang sederhana sampai yang kompleks karena bahasa yang dipergunakan mengikuti aturan-aturan tertentu.
yang keempat yaitu nilai yang diterapkan. Dalam poin keempat ini, peran orang tua sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga nilai-nilai tersebut akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kelima yaitu masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberkahi dengan karakteristik yang menarik untuk dikaji. Misalnya, kemudahan anak umur 2 tahun mengerti mengenai bahasa ibunya dan berinteraksi dengan teman-temannya merupakan karakteristik anak yang sedang berkembang. Selanjutnya, Salulu Herunisa akan menjelaskan mengenai keuntungan yang diperoleh dalam memahami dan mempelajari perkembangan serta pertumbuhan peserta didik. Pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Kedua, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespon bagaimana perilaku tertentu dari peserta didik. Ketiga, pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Adapun aspek perkembangan yang harus dipahami oleh guru yaitu pertama, aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan. Kedua, aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Yang ketiga, aspek perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf pusat serta tepi dan otot. Perkembangan motorik meliputi 2 tahapan yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang keempat yaitu aspek perkembangan afektif. Perkembangan afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan kondisi afektifnya. Keadaan afektif yang dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu. Kelima, aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma atau moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi terakhir dalam hal ini akan disampaikan oleh presentator kelima yang akan menjelaskan tentang materi manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Kepada presentator kelima, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah dapat menciptakan ruang kelas yang baik bagi peserta didik. Dengan guru memahami konsep perkembangan peserta didik, guru akan mengetahui karakter peserta didik sehingga dalam pembelajaran dapat memilih suasana pembelajaran yang tepat untuk diaplikasikan di ruang kelas. Yang kedua adalah dapat memberikan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Dalam pembelajaran diperlukan adanya variasi metode dan model pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan. Yang ketiga adalah mengetahui pelajaran yang dibutuhkan dan yang kurang dibutuhkan. Memang, dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru dapat lebih dalam mengetahui pelajaran apa yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Yang keempat adalah memberikan dorongan bagi peserta didik dalam berinteraksi.
Guru pun terkadang acuh dengan kondisi yang sedang dialami peserta didik. Perkembangan peserta didik dapat membantu guru dalam memberikan dorongan bagi peserta didik dalam hal berinteraksi. Yang kelima adalah dapat mengendalikan diri agar tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Terkadang, dalam proses pembelajaran di kelas, tidak sedikit guru yang membedakan peserta didik. Dengan memahami perkembangan peserta didik, guru akan sadar bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan motorik maupun psikomotorik yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Yang keenam adalah dapat memahami peserta didik dengan baik. Manfaat yang paling utama dalam mempelajari perkembangan peserta didik adalah guru dapat memahami peserta didik dengan baik, karena guru mengetahui karakteristik dan perkembangan peserta didik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Kami tutup presentase waktu ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.